Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'da. Bapak Ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, dan kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kembali melaksanakan ubudiyah kita hadapan Allah Subhanahu wa taala walau dalam masa-masa yang sulit bagi kita sekarang ini di tengah musibah COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan setelah ini kita akan ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang mengenal jiwa. Di mana sebelumnya, dalam kajian kita sebelumnya, kita sudah mengkaji tentang hati. Di dalam Al-Quran, jiwa itu ada 3 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasti memiliki 1 dari 3 ini juga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap jiwa yang ada di dalam tubuh kita ini, di dalam jasmani kita ini, bersumpah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu yang Allah bersumpah dengannya pasti sesuatu yang Allah anggap lebih penting daripada yang lainnya. Ternyata ketika kita mengenal diri kita ini, Allah tidak pernah bersumpah dengan jasmaniah kita ini, dengan makhluk bumi yang kasar ini. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan jiwa kita. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan kesempurnaan sang penciptanya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah ilhamkan, Allah berikan jalan kepadanya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan fujur, jalan dosa, jalan-jalan keburukan, jalan-jalan kesesatan, wa taqwaha, dan Allah juga sediakan jalan-jalan takwa. Manusia tinggal memilih siapa yang akan menempuh jalan takwa. Merekalah yang membersihkan selalu jiwanya. Qad aflaha man zakkaha, sungguhlah beruntung orang-orang yang selalu membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguhlah merugi orang-orang yang selalu mengotori jiwanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, masalah bersih dan kotornya jiwa ini, maka terbagilah jiwa itu ke dalam 3 bahagian. Yang pertama, Allah sebutkan dengan istilah an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini sebagai judul kajian kita, yaitu jiwa yang tenang. Tentang jiwa yang tenang ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ujung surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai kekasihku, wahai sayangku. Begitu mengartikannya. Karena biasanya Allah secara umum memanggil dengan kata-kata
harfun nida, ya ayyuha, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya. Namun untuk jiwa yang mutmainnah ini, Allah panggil dengan panggilan yang khusus, dengan panggilan kesayangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai sayangku, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Apa tuh jiwa yang tentram? Jiwa yang tenang, jiwa yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang diberikan nikmat oleh Allah dalam kehidupan dunia ini. Apa nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita di dunia ini? Bukan harta benda, bukan jabatan, bukan ketenaran. Nikmat yang paling besar Allah berikan kepada manusia dalam kehidupan di dunia ini adalah keimanan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah letaknya ketenangan jiwa. Tidak sedikit orang yang alhamdulillah diberikan karunia harta yang banyak, jiwanya tenang, bukan karena hartanya, tapi karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hartanya itu, dengan kekuasaannya itu, dia bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, sehingga harta yang dia miliki, sehingga kekuasaan yang dia miliki bisa menjadi berkah, menjadi kebaikan-kebaikan bagi orang yang lain, sehingga jiwanya mengalami ketenangan. Namun ketahuilah, tidak sedikit juga di antara manusia itu yang mereka kaya raya, tapi jiwanya kacau. Tidak sedikit orang yang bunuh diri walaupun mereka kaya raya. Mengapa? Karena jiwanya tidak mutmainnah, jiwanya tidak tenang. Dan ada juga orang tidak ada memiliki apapun dari harta, tapi tetap jiwanya tenang. Mengapa? Karena dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naqsim minal amwal, kekurangan harta, akan tetapi dia kaya jiwanya, jiwanya mutmainnah. Nabi Muhammad SAW pernah diuji dengan hal seperti ini, jiwanya tetap tenang. Nabi Ayub pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehabisan harta, tapi jiwanya tetap tenang. Ketenangan jiwa itu adalah karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun posisi kita, apapun cobaan yang Allah berikan kepada kita, yang penting hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kuat, baik, maka kita bergantung kepada urwatul wusqa, maka akan tenanglah jiwa kita. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, inilah jiwa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridha, dan engkau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuh kerelaan, meninggalkan dunia yang fana ini rela, dan menempati bumi yang telah Allah sediakan ini dengan rela dan ridha. Dimanapun dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau wahai jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah, jiwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Siapa disebut hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini? An-nabiyyin, as-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Yaitu para nabi, orang-orang yang tulus keimanannya, as-siddiq, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh. Masuklah engkau ke dalam golongan orang-orang baik itu, al-abrar. Di situ kebahagiaan yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, mengambil jiwa kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan berarti kita mati tidur begitu saja. Tidur panjang itu tidak ada di dalam konsep Islam. Kita hidup. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan pernah engkau mengira orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mereka itu mati. Tidak.
walakin ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi mereka itu adalah hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau wahai jiwa yang tenang ke dalam surga yang telah aku sediakan untukmu. Itulah kehidupan abadi, kehidupan hakiki. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang nisbi. Kehidupan hanya cobaan saja, sebentar sekali. Tidak ada kehidupan dunia ini dibandingkan dengan akhirat itu kecuali qalil, sedikit sekali. Akan tetapi kebanyakan manusia tergoda oleh kehidupan dunia ini. Terakhir, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam sebuah kisah, dalam sebuah riwayat, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, ketika jiwa yang mutmainnah ini akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajalnya, disitulah Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah perintahkan malakul Jibril, malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, ya Israel inza'i ruh fulan, wahai Israel, tugasmu sekarang cabut nyawa si anu. Ketika didengar nama orang yang disebut itu, ternyata nama ini sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jiwa yang mutmainnah, jiwa yang sering disebut dan dikenal oleh makhluk langit, jiwa yang mutmainnah. Barangkali di bumi dia tidak banyak yang mengenalnya, akan tetapi makhluk langit banyak yang kenal kepadanya. Ketika mendengar nama itu, Israel pun sangat bersemangat untuk mencabut nyawanya, untuk mencabut jiwanya. Mengapa? Jiwa orang yang beriman ini, yang mutmainnah ini, ketika dicabut nanti dia akan harum semerbak, dapat bonus Israelnya ini. Makanya dia dengan semangat, dengan pelan-pelan mencabut jiwa ini. Dan Israel menyediakan sehelai sapu tangan putih. Ketika itulah sakitnya mati itu, bagi orang yang mutmainnah tidak terasa sakit, walaupun seperti kambing dikuliti hidup-hidup, walaupun seutai tali yang penuh dengan kaca-kaca dan duri-duri ditarik dengan kuat menyembur darah. Begitu bayangan sakitnya mati, tapi tidak terasa oleh orang-orang yang jiwanya mutmainnah, karena digambarkan kepadanya siapa teman-temannya nanti dan di mana tempatnya, yaitu surga, sehingga hilang rasa sakit itu, sehingga dia tersenyum di dalam kematiannya itu. Mudah-mudahan kita bisa seperti ini kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ketika dicabut, dimasukkan ke dalam sapu tangan itu, maka dibawalah oleh Israel ke atas langit. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampai di alamul malakut, alamul langit. Di situ banyak malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat berteriak, ya Israel, ma hamalta ya Israel. Wahai Israel, apa yang engkau bawa itu? Ma'arihu hadza. Alangkah harumnya yang engkau bawa ini. Kesinilah bersama kami. Kami ingin sekali bersama yang kau bawa itu, harum sekali. Israel mengatakan, hadza ruh fulan ibnu fulan ibnu fulan wahai an-nafsul al-mutmainnah. Israel mengatakan, ini adalah jiwa syanu, anak syanu, anak syanu. Aku harus segera membawanya kepada Tuhannya. Dia adalah jiwa yang mutmainnah. Israel berlalu sampai di langit, disitulah langsung terbuka pintu langit. Marhaban, ahlan wa sahlan. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan terbukalah pintu langit itu, dan adalah langit itu memang berpintu-pintu. Disinilah jiwa kembali kepada Allah, hidup di alam barzah, alam yang begitu indah, yang begitu luas. Tidak seperti alam barzah yang dibayangkan dalam pendidikan kita selama ini, alam yang sempit, yang bau, yang busuk, kita tidak suka kepadanya. Tidak, akan tapi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa yang mutmainnah ini, jiwa yang tenang ini, yang penuh iman ini, farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bergembira dengan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Kita hidup di alam barzah ini lebih hebat daripada alam dunia ini. Itulah mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini tentang jiwa yang tenang, jiwa mutmainnah. Insyaallah besok kita akan masuk lagi kepada yang kedua, yaitu jiwa al-lawwamah. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.